teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel dari Arsila. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa kebanyakan video dalam channel ini adalah bertemakan memasak. Nah, pada video kali ini kami akan menayangkan video yang bertemakan jalan-jalan. Penasaran ya kita mau jalan-jalan kemana? Simak terus channel ini ya dalam segmen Diari Arsila Jalan-Jalan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dalam segmen Diari Arsila Jalan-Jalan kali ini, kami akan melakukan kegiatan camping atau family camp di daerah Cibodas, atau lebih tepatnya di Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Nama tempatnya adalah Bukit Golf Cibodas Camping Ground atau Bumi Perkemahan Bukit Golf Cibodas. Apabila teman-teman tertarik untuk melakukan camping atau sekedar jalan-jalan ke tempat yang akan kita tuju ini, teman-teman bisa memakai aplikasi penunjuk arah seperti Google Map, Waze, dan lain-lain dengan kata kunci Bumi Perkemahan Bukit Golf Cibodas. Kami melakukan perjalanan dari rumah di daerah Cinere pada hari Sabtu sekitar setengah 12 siang. Perjalanan kami mulai dari pintu gerbang tol Kukusan 1 yang berada di daerah Depok menuju tol Jagorawi. Cuaca hari ini cukup mendung, tapi alhamdulillah tidak gerimis ataupun hujan. Seperti yang teman-teman lihat, trafik di jalur tol Kukusan menuju jalur tol Jagorawi sangat sepi dan lenggang. Kami sekeluarga sering melewati jalur tol ini apabila hendak melakukan perjalanan ke arah Bogor hingga Sukabumi. Dan jalur tol Kukusan ini memang seperti ini, sepi dan lenggang, entah itu di hari libur ataupun di hari kerja. Ini sekarang kita sudah masuk tol Jagorawi ya. Kalau kita lihat, jalur tol Jagorawi yang mengarah ke Bogor cukup ramai lancar. Untuk ukuran hari libur seperti ini sangat lancar dan nyaman. Kami pergi hanya bertiga, ada Arsila, ibu dan bapak. Di sepanjang perjalanan, kami cukup harap-harap cemas mengingat ini adalah camping sekeluarga untuk yang pertama kalinya. Mungkin bagi bapak ini adalah kegiatan outdoor yang kesekian kalinya ya. Namun bagi ibu dan Arsila ini adalah pengalaman pertama melakukan kegiatan outdoor. Apalagi Arsila masih berumur 3 tahun. Belum terbayang bagi kami nanti di sana akan seperti apa ketika kami harus tidur di alam lepas hanya beratapkan tenda dengan suhu pegunungan yang pastinya sangat-sangat dingin. Apalagi cuaca akhir-akhir ini masih selalu hujan. Tapi di sepanjang perjalanan Bapak selalu meyakinkan kami bahwa family camp tidak seperti kegiatan pencinta alam yang harus naik turun gunung dan tidur di hutan rimba. Bahkan camping ground yang akan kami tuju ini sangat menyenangkan dan dekat dengan fasilitas umum seperti toilet, kantor pengelola, warung, dan
Katanya, apabila hari libur, tempatnya ramai sekali seperti pasar. Wow. Oke, kita buktikan aja ya seperti apa. Oh iya teman-teman, bagi teman-teman yang sudah terbiasa main ke daerah Puncak Bogor dari arah Jakarta via jalur tol, pasti sangat familiar ya dengan yang namanya kemacetan, terutama kemacetan di Simpang Gadok. Apalagi saat mau menuju ke puncak dan terjebak pada jam buka tutup jalur puncak, itu kita bisa stuck selama berjam-jam di dalam mobil. Tentunya hal ini akan sangat membosankan dan membuang waktu ya, apalagi kita melakukan perjalanan dengan membawa balita, pasti sangat merepotkan. Nah, untuk mensiasati itu, kami berpikir untuk lewat jalur alternatif. Jalur alternatif yang akan kami lewati ini adalah jalur yang biasa kita lewati saat akan melakukan perjalanan ke daerah puncak, yaitu jalur alternatif via Bukit Pelangi, Gunung Gelis, dan keluar di Megamendung. Dari tol Jagorawi dari arah Jakarta, kita keluar melalui gerbang tol Sentul Selatan kilometer 37. Setelah keluar pintu gerbang tol Sentul Selatan, kita jalan menuju arah Bukit Sentul. Di sini jalannya cukup luas dan bagus karena ini memang semacam boulevard menuju kawasan perumahan elit Bukit Sentul. Seperti yang teman-teman lihat, di daerah sini sudah menjadi kawasan yang sangat modern ya. Ada IKEA, Aeon Mall, dan berdiri bangunan gedung yang sepertinya itu adalah bangunan apartemen. Wow. Kita masih terus aja ikutin jalan boulevard ini ya. Nah, pada persimpangan jalan dengan petunjuk arah Kecamatan Babakan Madang, kita ambil ke kiri ya. Awas jangan sampai kelewat.
Kemudian di ujung jalan terdapat persimpangan lagi. Kita ambil jalur ke kanan, melewati semacam terowongan, dan terus saja kita lewati jalur ini. Setelah jalan beberapa menit, kita akan ketemu lagi dengan persimpangan. Kita belok ke kiri dengan petunjuk arah Rainbow Hills Golf Club. Kira-kira setelah 10 menit kita berjalan dari persimpangan tadi, kita akan sampai di tempat yang namanya Rainbow Hills Golf Club. Tanpa ragu-ragu, kita langsung belok kanan saja dan masuk di kawasan Rainbow Hills Golf Club. Kita akan melewati pos security. Di situ tidak ada pemeriksaan apapun. Cukup say hello aja sama bapak security-nya ya. Terus saja kita masuk ke kawasan ini. By the way, kita di sini numpang lewat saja loh. Sebenarnya tempat ini sangat asri dan sejuk, tapi entah kenapa tempat ini sepertinya sepi. Setelah sampai bundaran, kita akan belok ke kiri pada persimpangan kedua menuju gerbang keluar kawasan Rainbow Hills Club. Setelah keluar kawasan Rainbow Hills Club, kemudian
Kita ikutin saja jalur ini ke arah Bukit Pelangi dan Gunung Gelis. Mohon maaf ya, pada jalur ini agak kami skip karena ternyata baterai HP kami low dan kami harus cas sebentar untuk mulai rekam lagi. Tapi tidak perlu khawatir, kami pastikan jalur ini jalannya cukup bagus. Meskipun penuh lika-liku dan ada beberapa lubang di jalan, tapi overall kami menikmati jalur ini. Karena pada jalur ini pemandangannya cukup bagus dan kita sudah berasa berada di daerah puncak. Yes, akhirnya kita akan keluar jalur alternatif dan ketemu dengan jalur puncak, tepatnya di daerah Megamendung. Selama melalui jalur alternatif tadi, kami tidak menemukan kemacetan ataupun antrian kendaraan. Sekali lagi, ini adalah jalur alternatif ke puncak favorit kami. Setibanya di jalur puncak sekitar pukul 1 siang, alhamdulillah trafiknya cukup ramai lancar dan belum masuk jam buka tutup jalur puncak. Kami kurang tahu ya kenapa jalur puncak saat weekend ini bisa selancar ini. Apa masih ada pengaruh dari masa pandemi? Ya kalau memang begitu, kita berharap saja semoga pandemi segera berakhir ya, supaya roda perekonomian di daerah Puncak Bogor bisa menggeliat lagi. Kami terus meluncur dengan nyaman ke arah Puncak Pas. Tak terasa kami sampai di persimpangan Taman Safari. Di titik ini terjadi sedikit perlambatan, tapi tidak sampai macet kok. Setelah melewati Taman Safari, kami terus meluncur dengan nyaman. Alhamdulillah jalanan lenggang. Sekitar jam setengah 2, kami tiba di area Puncak Pas. Dan di Puncak Pas pun jalanan sangat lancar. Puncak Pas yang biasanya ramai dengan wisatawan dan ditambah jalanannya yang biasanya macet, saat ini terpantau tidak terlalu ramai. Tadinya kami ingin singgah sejenak di Puncak Pas untuk sekedar istirahat dan minum kopi sembari menikmati pemandangan dan udara sejuk di puncak. Tapi mengingat jam sudah terlalu siang dan kami juga takut kesorean sampai di tempat camping ground, akhirnya kami hanya lewat saja sambil melihat suasana Puncak Pas dari mobil. Mungkin next time kami akan mampir ke Puncak Pas.
Setelah melewati daerah Puncak Pas, akhirnya kami tiba dan melewati di Tugu Selamat Datang di Kabupaten Cianjur. Dan dari sini kita hampir tiba di lokasi camping ground. Sampai sini kami sangat bersyukur karena sejauh ini cuaca masih sangat cerah. Semoga sesampainya di lokasi dan selama kita melakukan kegiatan camping, cuacanya akan tercerah. Amin. Akhirnya kita sudah sampai di persimpangan lokasi camping ground. Kita jalan mengikuti petunjuk dari Google Map, tapi di jalan ada petunjuk arah yang mengarah belok ke kanan ke Kemang Cibodas. Oke, kita langsung belok ke kanan keluar dari Jalan Raya Cianjur. Dari sini kita sudah sangat senang karena sebentar lagi kita akan sampai di lokasi camping. Setelah jalan sekitar 5 menit, kita sampai di gerbang masuk kawasan wisata Cibodas. Di sini kita akan membayar tiket masuk sebesar Rp5.000 untuk retribusi parkir kawasan objek wisata Cibodas dan Rp8.000 untuk retribusi desa Cimacan. Teman-teman ketahui ya, bahwa di kawasan wisata Cibodas ini ada beberapa objek wisata yang bisa dikunjungi, antara lain Kebun Raya Cibodas, wisata alam Mandalawangi, Bumi Perkemahan Mandalawangi, dan lain-lain. Sampai di ujung jalan ada persimpangan. Kalau ke kiri kita akan masuk ke Kebun Raya Cibodas dan kita ambil jalan ke kanan yang menuju lokasi. Setelah beberapa meter dari persimpangan, kita akan ketemu lagi dengan loket atau pintu masuk kawasan camping. Di sini kita harus membayar retribusi untuk kendaraan roda 4 sebesar Rp25.000. Dari sini terpampang jelas ya himbauan-himbauan untuk mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dari sini kita lanjut perjalanan ke titik lokasi camping. Tidak jauh kok, jalannya juga bagus.
Sampailah kita di lokasi camping Bukit Golf Cibodas Camping Ground. Alhamdulillah perjalanan kita lancar dan sangat menyenangkan. Sesampainya di lokasi, kita langsung cari tempat parkir untuk mobil. Di sini parkir untuk mobil dan sepeda motor sangat luas. Kemudian kita akan lanjut lapor ke kantor pengelola dan kemudian survei lokasi untuk menentukan di mana kita akan mendirikan tenda. Oke, seperti apa keseruan kita di lokasi camping dan kegiatan apa saja yang akan kita lakukan? Teman-teman bisa simak di video kami berikutnya ya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami dari rumah menuju lokasi camping. Terus dukung channel kami ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.